Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Pasha, asal Universitas Sains Al-Quran, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang wakaf dan ibtida. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan atau diam. Sedangkan menurut istilah artinya menghentikan bacaan atau suara sejenak pada akhir suku kata untuk mengambil lafaz dengan maksud hendak melanjutkan bacaan pada ayat berikutnya. Pengertian ibtida. Ibtida sendiri secara bahasa artinya memulai, sedangkan secara istilah adalah memulai bacaan kembali setelah wakaf dari awal suku kata pada ayat berikutnya. Pembagian wakaf. Wakaf terbagi menjadi 4: wakaf ikhtibari, wakaf ittirari, wakaf intisari, dan wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtibari, menguji atau mencoba. Maksudnya wakaf yang dilakukan untuk menguji qori atau menjelaskan agar diketahui cara wakaf dan ibtida yang sebenarnya. Wakaf ini boleh hanya dalam proses belajar mengajar, yang sebenarnya tidak boleh wakaf menurut kaidah ilmu tajwid. Kemudian wakaf ittirari, maksudnya adalah wakaf yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, mungkin karena kehabisan nafas, batuk, bersin, dan lain sebagainya. Apabila terjadi wakaf ini, hendaklah mengulang dari kata tempat berhenti atau kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat. Kemudian yang ketiga yaitu wakaf intisari, menunggu. Maksudnya adalah wakaf yang dilakukan pada kata yang diperselisihkan oleh ulama qiraat antara boleh dan tidak bolehnya wakaf. Untuk menghormati perbedaan pendapat itu, sambil menunggu adanya kesepakatan, sebaiknya wakaf pada kata itu kemudian diulang lagi dari kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat, dan diteruskan sampai tanda wakaf berikutnya. Dengan demikian terwakili dua pendapat yang berbeda itu. Kemudian yang terakhir, wakaf ikhtiari, pilihan. Maksud dari wakaf ini adalah dilakukan pada kata yang dipilih, disengaja, dan direncanakan, bukan karena ada sebab-sebab lain. Wakaf ikhtiari juga terbagi menjadi 4. Pertama, wakaf tam, kemudian wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf kopi. Wakaf tam adalah wakaf pada akhir suku kata yang sudah sempurna, baik menurut tata bahasa maupun arti. Pada umumnya terdapat pada akhir ayat dan di akhir keterangan cerita atau kisah, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ayat berikutnya, seperti wakaf pada lafal al-muflihun dalam ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wakaf tam bisa terjadi sebelum habisnya ayat, seperti wakaf pada lafal adillah dalam ayat qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu a'izzatan ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kemudian wakaf tam terkadang terjadi pada pertengahan ayat, seperti wakaf pada kata idja'ani dalam ayat laqad adallani 'anid dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khudula. Kemudian wakaf tam terjadi pada
sesudah habis ayat tambah sedikit, seperti waqaf pada kata wabil lail dalam ayat wa in kum latamuruna alaihim muslihina bil lail afala ta'qilun. Untuk waqaf kafi maksudnya adalah waqaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa sudah dianggap cukup, tetapi dari segi arti, cerita atau kisah masih ada kaitannya dengan ayat berikutnya, seperti waqaf pada lafal yuqinun dalam ayat berikut walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian yang ketiga, waqaf hasan. Maksudnya adalah waqaf pada akhir suku kata yang sudah dianggap baik menurut tata bahasa, tetapi masih ada kaitannya dengan ayat berikutnya, baik dari segi arti maupun tata bahasa, seperti waqaf pada lafal al-alamin dalam ayat berikut alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian waqaf qobih yang terakhir, maksudnya adalah waqaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa tergolong buruk dan bahkan merusak arti atau maksud dari makna ayat yang sebenarnya, seperti waqaf pada lafal lil musallin dalam ayat berikut fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Waqaf pada lafal lil musallin akan merusak arti atau maksud ayat. Maksud dari ayat adalah neraka itu untuk orang-orang yang melalaikan sholat. Ketika waqaf pada lafal lil musallin, maka maksud ayat itu berubah menjadi neraka itu untuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Waqaf dalam membaca Al-Quran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu akhir suku kata dimatikan dalam bacaan apabila berharokat fathah, kasroh, domah, kasroh ten atau domah ten. Contoh, asirun sama dengan asir, takhawufin sama dengan takhawuf, ahsanu sama dengan ahsan, nudurin sama dengan nudur, sakoro sama dengan sakor. Yang kedua, akhir suku kata dimatikan dalam bacaan apabila berharokat fathah, kasroh atau domah yang sebelumnya alif, seperti al-hisabu, al-hisabi, al-hisaba, maka dibaca al-hisab. Khotoya dibaca iyai, dibaca iyai. Khotoyai dibaca iyai. Khotoyaya dibaca iyaya. Fathah sebelumnya ada wa, seperti yung soruna dibaca yung sorun. Fathah, kasroh atau domah sebelumnya ada ya mati, seperti halimin dibaca halim, halimun dibaca halim. 3. Akhir suku kata berharokat fathatain dan sesudahnya ada huruf alif, seperti hakiman, maka dibaca hakima. Akhir suku kata terdiri dari huruf hamzah berharokat fathatain, dibaca fathah, seperti ma'an dibaca ma'a. Atau akhir suku kata terdiri dari alif maksurah dan sebelumnya berharokat fathatain, dibaca fathah, seperti musamma dibaca musamma. Akhir suku kata terdiri dari tak marbutoh dimatikan dan bunyinya berubah menjadi bunyi ha. Contoh seperti hamiyah.
pada lafal hamiyatun, baroroh pada lafal barorotin. Akhir suku kata yang terdiri dari huruf H berharokat kasrah atau domah dimatikan. Contohnya seperti sohibatih, sebelumnya lafal sohibatihi. Rasuluh, sebelumnya lafal rasulahu, rasuluhu. Kemudian akhir suku kata terdiri dari huruf mad atau huruf mati, dibaca apa adanya tanpa ada perubahan. Akfaluha tetap dibaca akfaluha, jaati tetap dibaca jaati, dan seterusnya. Akhir suku kata terdiri dari huruf hidup, sedangkan sebelumnya terdapat huruf mati. Contoh wal asrin dibaca wal asr, wal amrin dibaca wal amr. Cara menghafalkan cukup sekedar bunyi akhir suku kata itu didengar sendiri oleh orang yang berdekatan sebagai isyarat bahwa ada huruf mati, sehingga wakof seperti ini disebut wakof isyarat. Kemudian akhir suku kata bertasdid dimatikan tanpa menghilangkan fungsi tasdidnya, seperti minhunna khalaqohunna dibaca minhun khalaqohun. Kemudian hamzah di akhir kata yang ditulis di atas wawu dimatikan bila wakof dan dibaca pendek bila wasol. Contoh pada lafal yatafayya utilalu, jika wakof yatafayya, jika wasol yatafayya utilalu. Hamzah di akhir kata yang ditulis di atas wawu bila wakof dimatikan sesudah membaca panjang huruf sebelumnya, dan bila wasol hamzah dibaca pendek, seperti ulama'u bila diwakof dibaca ulama, dan bila wasol ulama'u bani Israil dibaca pendek. Kemudian tanda-tanda wakof. Wakof lazim dengan tanda mim yang berarti mesti berhenti. Kemudian wakof lam alif tidak boleh berhenti. Wakof mutlak dengan tanda to, tanda sempurna berhenti. Wakof jaiz dengan tanda jim, tanda boleh berhenti dan boleh terus. Wakof muzawwaz atau dengan tanda za, tanda boleh berhenti terus lebih baik. Wakof murakhos dengan tanda short, tanda diringankan, dibolehkan berhenti karena mempunyai nafas pendek, terus lebih baik. Kemudian wakof mustahab dengan tanda kofa, tanda berhenti lebih baik, tidak salah kalau terus. Wakof aula dengan tanda kola, berhenti lebih baik. Wakof kila, sebagian pendapat tanda boleh berhenti. Wakof wasol aula dengan tanda sola, terus lebih baik. Wakof dengan tanda kaf, tanda berhenti seperti tanda wakof sebelumnya. Wakof mu'anakoh, tanda boleh berhenti pada salah satu titik tiga. Wakof saktah, tanda berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Mengenai tanda wakof ulama yang 10 banyak yang tidak sama, jadi Anda bisa mengikuti salah satunya, dan untuk lebih baiknya Anda ikuti ulama yang masuk pada mutawatir. Begitu juga dalam qiraat, lebih baik Anda ikut yang mutawatir saja, atau di waktu Anda bersama orang lain gunakanlah yang mutawatir. Hal ini untuk menjaga salah persepsi orang yang mendengarkan Anda. Mungkin untuk lebih jelasnya
saya akan bahas di lain kesempatan tentang qiraah. Selain sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.